Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan bahas mengenai bagaimanakah kita sebagai pemilik usaha atau sebagai HRD mencari karyawan jagoan sesuai dengan impian. Sebelumnya saya mohon bantuan untuk klik subscribe dan klik tanda lonceng. Teman-teman, mencari karyawan yang handal itu susah-susah gampang. Dalam mencari karyawan, kita perlu menyiapkan beberapa strategi. Nah, kandidat yang terbaik itu adalah kandidat yang masuk dalam kategori fit with position, yaitu pas kompetensinya. Kemudian fit with organization, yaitu profit dia pas dengan budaya usaha, dan fit with team. Artinya chemistry antara anggota tim itu pas dengan si kandidat dan juga dengan motivasi kerjanya. Nah, awal-awal kita akan membuat sebuah iklan mini yang menarik seperti layaknya sebuah iklan produk. Untuk ini kita harus membuat copywriting yang membuat kandidat tertarik untuk melamar. Di dalam iklan lowongan kerja tersebut perlu juga kita cantumkan persyaratan kompetensi dan kriteria lain yang bisa diukur. Gak ada salahnya juga kita memasukkan persyaratan minimum yang kita anggap perlu. Menurut saya sih bukan hal yang tabu ya. Misalnya kita merasa memang posisinya cocok untuk laki-laki, kita tulis laki-laki. Misalnya kita anggap posisi ini cocok untuk usia sekian, ya nggak apa-apa menurut saya juga. Dan kalau memang ada preferensi mengenai agama, bahasa, dan sebagainya, menurut saya juga bukan hal yang tabu. Semakin menarik sebuah iklan, sebenarnya semakin banyak yang akan mendaftar. Makanya oleh karena itu kita perlu sekali belajar membuat copywriting yang bagus. Dan dengan semakin banyak yang mendaftar, maka semakin banyak alternatif kita untuk memilih. Ketika kebetulan usaha kita sudah banyak dikenal orang atau pemilik usaha sudah cukup terkenal dan dianggap sosok yang patut menjadi teladan atau seorang public figure, maka biasanya akan lebih mudah bagi kita atau HRD menggait karyawan yang berkualitas. Iklan tidak harus dipajang di media dengan biaya mahal. Dapat juga diposting di sosial media yang mudah diakses serta banyak followers atau subscribernya. Bisa juga di broadcast ya melalui mailing list atau yang paling tokcer sih sebenarnya dipasang di sentra-sentra komunitas yang relevan. Jika mencari contoh nih ya, jika mencari tukang masak, ya jangan pasang banner di depan restoran. Salah-salah nanti yang daftar malah tukang ojek. Lebih baik tuh pasang bannernya atau pasang iklannya di pusat-pusat pelatihan memasak. Atau misalnya untuk mencari penjaga toko di Tanah Abang. Maka paling efektif adalah mencari dengan cara dari mulut ke mulut atau pasang iklan di depan toko atau menitipkan selebaran melalui sapam yang ada di pintu masuk pertokoan. Kan gak cocok banget ya kalau misalnya kita cari penjaga toko itu di LinkedIn gitu, ya kan? Selanjutnya strategi yang perlu disiapkan adalah bagaimana membuat sistem seleksi agar karyawan yang terpilih itu betul-betul jagoan seperti impian kita. Pemilihan karyawan tidak bisa hanya berdasarkan profil atau karakter seseorang seperti sanguin, melankolis, bla 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 dan lain-lain. Karena profil atau karakter itu biasanya hanya memberikan gambaran kecocokan si kandidat dengan jenis posisi yang akan dijalankan nanti, dan profil atau karakter ini masih merupakan gambaran yang sangat umum. Namun yang paling penting dari seorang kandidat adalah sikap kerja dan juga motivasi kerjanya. Sikap kerja harus sesuai dengan values atau budaya kerja yang ingin kita bangun di usaha kita. Ada ratusan sikap kerja yang baik, namun pilihlah 3-10 yang paling sesuai dengan karakter usaha kita. Sementara itu, motivasi kerja merupakan kata kunci apakah karyawan akan betah atau tidak bekerja dengan tim kita. Jika dari awal kita tidak yakin kalau tim dan lingkungan kerja di perusahaan kita akan mampu memberikan motivasi kerja kepada si kandidat itu nantinya, ya jangan dipaksakan, karena dijamin karyawan akan hengkang lebih cepat. Kemudian kompetensi juga
perlu kita pertimbangkan. Kompetensi itu sendiri terbagi menjadi pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk mengukur kompetensi, kita bisa meminta si kandidat untuk menjelaskan jika kompetensinya itu masih di tataran pengetahuan. Namun jika kompetensi yang ingin kita ukur ada di tataran keterampilan, maka kandidat perlu dites dengan kasus-kasus yang ada di lapangan atau real life. Ya, ini contohnya ya, kalau untuk sales atau penjaga toko. Kita bisa tanyakan cara dia melayani pelanggan, namun untuk meyakinkan bahwa dia benar-benar bisa menarik pelanggan, kita harus minta dia langsung melakukan role play, menjual, dan melayani pelanggan yang ketika itu masuk dan datang ke toko. Gitu caranya ya. Nah, juga untuk posisi lainnya seperti sekretaris, bisa langsung kita tes menggunakan komputer. Atau misalnya untuk posisi sopir, bisa langsung kita tes dia menyetir. Nah, ada teknik interview yang bisa melihat karakter, sikap kerja, motivasi, leadership, teamwork, kompetensi secara overall. Walaupun nggak bisa berdiri sebagai satu-satunya teknik ya, karena harus tetap dikombin dengan teknik yang lain. Nah, teknik interview ini kita biasa sebut BEI ya, B atau singkatan dari Behavioral Event Interview, yaitu bagaimana kita melontarkan pertanyaan kepada kandidat sehingga dia akan menjelaskan panjang lebar seakan dia sedang memutar kehidupan masa lalunya di hadapan kita. Nah, yang namanya film, walau tanpa narasi sekalipun, biasanya kita akan mudah kan menebak siapa tokoh di dalam film tersebut, benar nggak? Nah, tadi ini merupakan kajian tersendiri nanti ya, yang akan kita tayangkan videonya secara terpisah. Nah, yang terakhir, tidak kalah penting adalah kita harus mengecek kinerja kandidat tersebut di tempat kerjanya yang lama. Karena kinerja itu berbeda dengan kompetensi. Seseorang memilih kompetensi belum tentu berbanding lurus dia akan menunjukkan kinerja yang baik. Nah, kinerjanya harus benar-benar teruji. Untuk itu bagaimana caranya? Minimum ya, kita bisa menghubungi minimal 3 orang yang pernah bekerja dengan dia untuk minta referensi. Dan jangan lupa juga kita cek sosial media dia juga untuk mengetahui siapa sih dia sebenarnya. Nah, jika kalian suka dengan bahasan ini, mohon klik tanda like dan mohon bantu sebarkan ke teman lainnya. Selamat mencari si karyawan jagoan.